Selama pandemi, pengeluaran bulanan sebagian anggota masyarakat meningkat, terutama dari item kesehatan. Pengeluaran ekstra digunakan untuk membeli vitamin, obat-obatan, maupun membayar layanan kesehatan berkala yang jumlahnya tidak sedikit. Pos pengeluaran bertambah, sementara pemasukan bulanan tetap cenderung berkurang atau bahkan hilang karena adanya pemutusan hubungan kerja. Lumayan berdampak sih, karena kan banyak juga pengurangan gitu ya, banyak susah nyari kerja dan lain-lain. Terus tuh menurut saya kayak banyak hal yang nggak perlu dibeli, jadi harus dibeli gitu. Contohnya kayak masker, apalagi kalau mau berpergian juga susah kan, mengeluarkan duit buat rapid test, antigen gitu-gitu. Padahal harganya juga nggak terlalu murah kan. Bukan masa pandemi paling ya sekitar sebulan 2 juta lah. Tapi kalau sekarang bisa sampai 3 juta, 3,5. Biasanya pengeluaran tuh paling banyak buat masker, buat swab test, antigen juga gitu sih. Bagi yang terpapar COVID-19, penambahan lebih terasa lagi. Seperti yang dialami Haria Bima, karyawan swasta asal Bantul, Yogyakarta. Saat terpapar dan terkonfirmasi positif COVID-19 pada pertengahan Juni lalu, Bima harus merogoh koceknya lebih dalam untuk membiayai pengobatan dan perawatan secara mandiri. Ia harus membeli vitamin, obat-obatan, masker, hand sanitizer, hingga melakukan tes COVID-19 mingguan. Pada saat yang sama, ia juga mesti membeli makanan selama menjalani isolasi mandiri. Bima menyebut bila pengeluaran bulanan biasanya berada di rentang 2 hingga 3 juta rupiah, sejak positif dan menjadi penyintas, pengeluaran pun melonjak melampaui angka 4 juta rupiah hingga membuatnya kesulitan untuk menabung dana darurat. Untuk penyintas itu kan membutuhkan vitamin yang kadarnya lebih tinggi. Harganya pun lebih lumayan, agak lebih tinggi dibandingkan vitamin yang sebelumnya yang dikonsumsi ketika tidak terpapar. Ada tuntutan masker 2 lapis, kemudian juga hand sanitizer tetap gitu kan. Kemudian juga perintilan lain tuh kayak makanan-makanan. Dengan segala ketidakpastian dan berbagai resiko yang dapat terjadi di masa pandemi, kita pun perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan dan menyiapkan dana darurat. Perencana keuangan Safir Senduk menyebut, mengatur keuangan merupakan bagian dari mengendalikan gaya hidup dan kebiasaan, sehingga kita dapat memaksimalkan keuangan agar tepat sasaran. Mulailah perencanaan dengan menyusun anggaran keuangan. Selanjutnya, buat skala prioritas dengan contoh persentase kebutuhan pokok biaya hidup sebesar 50% dari pemasukan. Membayar cicilan utang sebesar 30%, untuk asuransi 10%, dan tabungan investasi minimal 10%. Dalam keuangan, yang paling penting sebetulnya bukan berapa besar uang masuk kepada Anda setiap bulan, tapi seberapa banyak simpanan yang Anda punya. Tunda dulu pengeluaran yang tidak mendesak. Ya, kalau pengeluaran itu penting gimana? Pengeluaran penting itu ada 2, ada yang mendesak, ada yang tidak mendesak. Kalau dia bisa ditunda 1, 2, 3 bulan dan tidak ada apa-apa dengan hidup kita dengan kita menunda itu, saya pikir berarti dia belum mendesak, tidak usah beli sekarang. Nah, fokus kita adalah untuk bisa mempertahankan uang tunai selama mungkin. Pandemi dengan pengeluaran yang besar dan kerap tidak terkontrol membuat kita harus cermat dan dapat mengendalikan diri agar tidak membeli barang yang bukan merupakan kebutuhan utama. Minimalisir belanja online yang bisa berpotensi membuat pengeluaran Anda kian membuncit dan lebih maksimalkan waktu yang ada untuk mempelajari skill baru yang dapat menambah pemasukan Anda. Clarissa Aradia, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.